Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, tapi mungkin tingkatan ketawitan saya masih di zikir la ilaha illallah, tidak sampai kepada la ilaha illa anta, apalagi la ilaha illa ana. Juga zikir saya masih subhanallah, tidak zikir subhani. Saya ingin tanya, apakah nafas yang keluar ke dalam itu adalah roh? Terus ada berapa macam roh? Kemudian roh yang mana yang bisa bertemu kepada Allah? Lalu yang akhir, Gus, kalau sudah bertemu kepada Allah, keaslian Allah itu sendiri, pada siapa kita harus bertanya tentang keasliannya? Sebab serupa tapi tak sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsu, nun faksin, diri, nafas. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Walaupun di situ memakai ki, bukan berarti Allah itu adalah mu'anas atau wedok, ora. Itu tembung kiasan, ya. Ila rabbiki bun fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Apakah nafas yang keluar masuk itu ruh? Itu pertanyaan. Tinggal saya menjawab dari kacamata mana, ya. Tinggal saya menjawab dari kacamata mana. Kalau kacamata syariat, antara ruh dengan nafas jelas beda. Sebab kalau kita melihat kacamata syariat, nafas itu berunsur dari oksigen. Jawane jenenge iku adalah hawa, angin. Wis. Tapi kacamata hakikat beda. Saya jawabnya beda. Wa nafakhtu, ruh itu apakah nafas itu? Kalau boleh saya jawab, tidak ada yang mengawali, tidak ada yang mengakhiri. Terus macam-macam ruh itu berapa? Terus yang menghadap Allah itu ruh apa? Di dalam dunia thariqah banyak macam-macam nama, dan itu kami tidak mau terjebak di dalam banyak nama, ya. Sehingga kami ahadiyahkan kembali kepada ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Padahal sebelum mutmainnah ada lawamah, sebelum lawamah ada amarah, sebelum amarah ada nafsiyah. Seluruhnya aku ahadiyahkan. Sebab di dalam Al-Quran, Al-Quranul Karim, walaupun tidak ada sebutan ruh idofi, gitu, dan lain sebagainya, tetap tak ahadiyahkan namanya ruh, yang ruh itu dari unsur huruf 3 nun fa sin. Saged kula gosokan iki? Boleh kula gosok? Kula tanya, boleh kula gosok nggih?
Oke, amit Mbah. Wah, spidol keliru ini. Ini spidol yang tidak bisa dihapus. Senomannya nggak sama itu. Betul. Ada macam 2 spidol, Pak. Pakai itu aja, Gus. Iya. Pakai aquanya, Gus. Sedikit disemprot terus. Oh, nggak bisa tetap, mungkin dengan bensin. Minggir mawon nggih, mesisan nggih, mesisan. Berarti dalam hati kita ada golongan yang hijab itu nggak bisa digosok. Sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum layu minun. Ada golongan hati hijab ini nggak bisa digosok seperti spidol. Tapi ada yang bisa digosok. Ada. Itulah yang sami'na wa ata'na. Nek tadi sami'na wa asoina. Wis mesisan gak kenek digosok. Nun fa sin. Ada yang mengatakan nafsun, nafsin, nafsan. Terserah. Maknanya di sini adalah diri. Boten kediri loh ya. Kediri. Makanya di Kediri itu banyak beliau-beliau itu, masyarakatnya itu Satmotarmo. Okay. Tadi kembali ke diri. Ya. Ajaran Romo. Okay. Gini Pak, diri itu tergantung posisi di mana. Ada 3. Ada diri di taholli, ada diri di tahalli, ada diri di tajalli. Wis. Penjabarannya gini Pak, kita manusia ketika saat masih di tingkatan tauhid la ilaha illa huwa atau la ilaha illallah, namanya nafsu nafsiyah amaroh lebih-lebih itu masih liar Pak, masih liar. Estu intinya kita masih keadaan diri roh itu ditaholi. Apa? Di dalam hati ada satu keyakinan selain Allah. Contoh, ini contoh. Kita itu diem di depan rumah, pas tidak di depan rumah itu ada pohon apa itu? Pohon pelem ya. Udah matang-matang. Malam hari kita lihat ada orang datang, tetangga. Tidak tahu kalau kita itu posisi di depan rumah, orang peteng-peteng. Dialah ambil itu. Saya tanya, dalam hatimu iman pada siapa? Iman bahwasanya yang mengambil itu tetangga atau Allah? Kalau diri kita itu duduk di taholli, mesti beriman yakin yang mencuri, mengambil pelem itu adalah si A, lah gitu nih. Pasti aku tahu sendiri, lah gitu ya. Yakin hatinya mengatakan si A. Kalau duduk di taholli, akhirnya dengan sakit hati enggak? Sakit hati? Sakit hati. Kecuali si A itu rawuh menemui kita, Pak kula nyuwun pelemnya 1 ya, monggo, ikhlas so. Dia naik pagar ngambil, nggak izin, gimana sampean? Aturan syariat itu namanya mencuri, nggak gitu gitu? Ada hukumnya. Kita yakin itu. Mengapa kita tidak bisa melihat Allahnya?
Padahal tanpa Allah dia ke situ tidak akan pernah bisa. Mengapa hati kita tidak bisa melihat hidupnya, sambung hidup di situ? Karena terhijabi hati saya dengan nurullah berupa wujud orang itu. Akhirnya saya menuduh, beriman orang itu sih yang mengambil. Ini fakta Pak di lapangan. Berarti mohon maaf, roh saya itu berupa nafsiyah. Itu tadi. Ngapunten Kang Kadang. Lah, bagaimana di tahalli ini bagaimana? Tahalli adalah proses pembersihan iman dalam hatiku tentang keakuan makhluk. Ini namanya tahalli. Ini guru-guru kita mesti memberikan warisan kunci kemusyahadah, yaitu sirul asrar. Itu pasti. Tidak cukup kita dianjurkan untuk berzikir jahri atau siri, nggak cukup. Pasti beliau-beliau itu membekali kita di dalam sirul asrar ketika proses tahalli ini untuk menuju tajalli. Nah, ketika proses ini sudah kita lakukan tahalli ini, di situ kita dihujamkan untuk percaya semuanya yang beraf'al itu adalah Allahnya. Itulah tajalli, menetapkan keakuannya Allah yang segala-galanya. Untuk mencapai di situ tidak semudah kita membalikkan tangan, Pak. Kata Syekh Ibnu Athaillah di dalam Syarah Hikam, manakala tidak ada tanda-tanda hatimu tentang akunya Allah, nemen-nemen akui oleh apa birriyadati wal adhkar, sungguh-sungguhlah kau riyadhah wal adhkar lan berzikir. Riyadhah berarti hubungannya sama jasad, berarti kita mengurangi makan, ya, mengurangi tidur. Satu sisi dihujamkan zikir terus menerus. Jadi kalau tanya ruh yang berupa apa toh ruh itu, apakah itu nafas? Gini, ya, saya katakan ya, kacamata hakikat, tapi bukan nafas yang dimaksud hawa itu. Nafas ini tatkala sudah sampai pada puncak musyahadah, lepas. Nafsun, napas, atau ruh, napas. Dalam ayat Allah mengkiaskan mutmainnah, padahal maknanya itu jiwa yang damai. Wahai jiwa yang damai, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, kembalilah kau ila rabbiki, terhadap Tuhanmu. Berarti mutmainnah itu muannas ya? Enggak, bukan muannas, bukan mudzakkar, tidak perempuan juga tidak laki-laki. Begitu juga Allah. Nek mufrad apa mana sing mutakalim iku oke. Mengapa dia itu disebut mutmainnah? Lah, karena dia bisa kembali kepada Allah. Mengapa dia bisa kembali pada Allah? Karena tahu jalannya. Mengapa dia tahu jalannya? Aman jalannya, enggak gelap. Radiyata mardiyah itu sebagai mentaukid ridho dan diridhoi. Lah, jadi udah di situ nggak ada kalimat yang mengganjal sedikit pun. Istilah bahasa sampean sholat diterima karena syarat rukunnya mencukupi, gitu. Istilah sampean diterima menjadi
suaminya seorang wanita karena mencukupi kriteria. Wis nggak ada kata menolak. Fadkhuli, akhirnya Allah mempersilahkan, masuklah kamu fi ibadi, kuwi tak masuk no golongan hamba-hamba yang ada di surga. Surga jannati itu maksudnya adalah musyahadah, Pak, ya, musyahadah, makrifat pada Allah. Pertanyaannya, ruh yang bagaimana yang sampai pada Allah? Roh sing fitrah, wis ngoten tok. Oke, nun vaksin yang sudah duduk di tajalli, udah. Yang sudah duduk di tajalli berarti sudah tidak ada aran ruh, nggak ada. Gandol tanpa cantolan, ya apa itu? Apa? Gandol tanpa cantolan ini apa? Inilah yang dimaksud kitab apa? Tanpa tinulis, tapi bisa dibaca. Mana itu ujangan guru Kang Waskito den tancepake ning jero. Berarti wejangan Allah dengan bentuk yang disampaikan utusannya itu adalah salah satu tulisan. Berarti beliau guru kita menerangkan itu sama halnya beliau menulis. Kertasnya adalah hati kita. Tulisan tanpa nganggo papan gini ku. Maksudkan di situ, Pak. Lah, guru Kang Waskito maksudnya kemarin sudah kami jelaskan, yaitu guru yang sudah, guru kita yang sudah sampai pada puncak la ilaha illa ana. Sopo gurune kita? Allah Subhanahu. Dalam saudara saya ada yang mengatakan kuwi lho yang disebut guru kang sejati. Nah, ya kuwi. Itu yang selalu membimbing kita setiap saat dan waktu. Hidup itu, Pak. Ada yang mengatakan kalau sudah di situ itu sir rahasia nggak boleh dibuka. Mohon maaf sekali lagi, aku gak menyalahkan, tapi saya tidak sependapat. Sebatas ilmu tak buka. Urusan umur Anda nanti dikurangi babah, dikurangi malah penak. Gak suwi-suwi ning alam tuh dunya. Lah. Wis gak mikir jasad iki makan apa iki Pak namanya? Semongko, wis gak pikir rokokan, wis gak mikir nasi dan lain sebagainya. Udah gayeng di situ. Udah. Makanya Allah katakan, golongan kekasih saya tandanya adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Di situ, Pak. Lumayan. Memang Pak dulu itu diancam, Pak. Kau sampai berani membuka rahasia Allah ini, umurmu dikurangi. Begitu. Itu sebetulnya beliau itu sangat rindu pada Allah secara totalitas, tidak hanya secara batiniah, juga secara dohiriyah. Makanya makanya mengapa orang-orang yang seperti itu sering dijukuk diambil terlebih dulu. Mursyid-mursyid kita yang sudah membimbing kita mendahului kita sering itu memang seperti itu. Karena beliau itu sudah rindu. Mohon maaf loh Pak, ruh ini susah Pak ngetutno, mengikuti kehendak jasad iki, Masya Allah, kontradiksi. Jasad lewat akal, nafsu ngomong, hei laki-laki, perempuan itu enak, perempuan, laki-laki enak. Jasad Pak ya, otomatis terseret dengan hal itu. Ruh bagaimana? Ngetut ke jasad itu monteng-monteng. Padahal ruh ya gak melok ini. Gimana?
Sing ngene iku jasad iku dipengaruhi akal, akal dipengaruhi hawa nafsu. Tugasnya ruh iku namung hanya fa'buduh, nyembah nang Allah di situ. Karena di situ ada Allahnya. Berhubung matanya ruh iki buta, maka tidak bisa berjalan di atas jalan Allah. Makanya nafsu mengatakan wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja. Apa? Ngalang-ngalangi ruh itu untuk nang Allah. Akhirnya keseret lalu menikmati senangnya kuwi. Wa yabghunaha iwaja. Nafsu itu tidak menginginkan, atau menginginkan jenengan iku jalan yang bengkok. Jadi nafsu melok kelonan Pak nggih. Melok kelon, roh iku melok kelonan wis. Ikilah jare wong Jawa penake mung sak klenteng, remoke sak rendeng. Enaknya hanya sesaat, enggak enaknya itu satu masa. Bayu. Subhanallah. Makanya beliau-beliau itu udah lepas saja, gak mengikuti perjalanannya jasad. Subhanallah. Itu beliau-beliau waktu itu. Jadi roh yang bagaimana? Yang kembali pada Allah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrah maksudnya ruh yang sudah tidak mengharap, bercinta, memuji terhadap kesenangan dunia. Udah. Bahasa Al-Quran disebut mutmainnah, jiwa yang damai. Injih. Ada lagi Pak? Yang terakhir yang bagaimana? Pertanyaan yang terakhir dulu. Yang apa? Untuk membedakan keaslian. Ya, kalau kita sudah bertemu kepada diri, karena setelah bertemu kepada diri, maka dia bertemu kepada Tuhannya. Kan seperti itu. Oh, ngoten. Itu pertanyaan yang kedua. Oke. Iya. Diri itu pembedaannya bagaimana? Gini. Barang siapa yang mengenal diri, bukan diri non vaksin, bukan hidup. Sampai masih mengakui jenengan hidup sebab dihidupi Allah belum? Kalau masih mengaku di situ berarti kita tanda belum mengenal diri. Bukan belum mengenal, bukan. Itu kan jawabannya fakot nanti. Man arofa barang siapa, ini sebagai syarat ya. Barang siapa kenal terhadap diri, maka betul-betul dia kenal Tuhannya. Kalau kita masih merasa diriku itu sebab dihidupi maha hidup, berarti tertanda kita masih belum kenal diri. Gini, diri yang dimaksud hidup pada diri itu sebetulnya bukan hidup kita. Kalau kita sudah mengatakan diri aku Allah, makanya mengapa ayatnya fakot, maka betul-betul arafah, kenal Tuhannya. Ini tempatnya di la ilaha illa ana. Artinya gini Pak, kalau kita masih ada di muraqabah, belum dikatakan kenal diri, belum. Kalau kita masih mengaku dalam hati kita hidup sebab dihidupi Allah, itu berarti tanda kita belum kenal. Kalau kita sudah mengatakan kita siapa? Nahnu. Bukan kita manusia loh Pak ya.